Oke. Nah, tadi belum ada yang nanya. Nah, sekarang kan, jadi karena objek ini bisa menyimpan tipe data apapun, ya, dia bisa menyimpan objek dari kelas apapun itu. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini ada kode programnya, variabelnya ARR, ini objek, ukurannya 3. Pada indeks kosong dia simpan objek dari kelas date. Pada indeks ke-1 disimpan objek dari kelas hourly employee. Pada indeks kedua disimpan objek dari kelas integer. Ya. Nah, kemudian dilakukan sequential search seperti ini, pencarian data. Yang data yang dicari adalah data integer dengan nilai 3. Oke, nggak ada masalah. Ya, sampai sini nggak ada masalah. Namun, apa permasalahannya? Ya, jika kita menyimpan data di dalam objek, ya, jika kita menggunakan suatu koleksi data, yaitu koleksi data yang bertipe objek, maka kita perlu melakukan proses casting. Masih ingat casting? Apa? Casting. Konversi. Ya, jadi melakukan proses konversi data dari satu tipe data ke tipe data yang lainnya. Nah, karena objek yang disimpan tadi kan bebas tuh, kan objek kan bebas disimpannya apa aja objek boleh. Nah, sehingga apa? Setiap kita mengakses objek tersebut, maka objek tersebut perlu kita casting. Nah, repot kan jadinya? Kalau misalnya tadi cuman ada 3 data saja, oke, nggak masalah. Tapi kalau ada 10, ada 100 misalnya, capek juga kan? Kita harus cek satu-satu. Ini tipe datanya apa? Ini tipe datanya apa? Kita casting terlebih dahulu. Nah, kemudian ya, jika kita melakukan casting yang tipe datanya tidak sesuai, misalnya dari string kita mau casting dia menjadi double misalnya, boleh atau tidak? Bisa atau tidak? Boleh atau tidak? Ada kaitan nggak string sama double? Nggak ada kaitan, pasti akan error. Errornya itu incompatible type. Tipe datanya nggak matching, nggak compatible. Nah, jadi itu akan menyebabkan runtime error. Oke, nah sehingga apa? Nah, nanti barulah kita gunakan generics. Tapi sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini ada contoh satu koleksi. Ya, ini adalah kelas koleksi, kelas store, dinamakan kelas store, di mana kelas store ini akan menyimpan satu nilai, ya, satu nilai yang berupa objek. Ini metode konstruktornya, jadi awalnya data yang disimpan itu null, tidak ada data, tapi begitu dia dipanggil metode setValue, maka dia akan dimasukkan data ke dalamnya, ya, masukkan data ke dalamnya. Oke, nah kemudian kita pakai kelas store tadi. Nah, store S1 sama dengan new store. Kemudian S1.setValue nilainya itu adalah string hello. Oke, nggak ada masalah. Kemudian string MSG1 sama dengan string S1.getValue. Jadi getValue di sini dia akan mengembalikan objek. Aduh, stylus saya yang kemarin tuh patah, jadi terpaksa pakai yang agak murahan sedikit, jadi makanya muncul itu bentar. Nah, jadi S1.getValue ini dia akan mengembalikan tipe data objek. Nah, karena yang di sini yang kita perlukan adalah tipe data string, makanya kita memerlukan proses casting. Ya, makanya tadi saya katakan kalau kita menyimpan data dalam tipe data objek, memang semua data boleh masuk. Tapi sewaktu kita akses data tersebut, harus kita casting. Nah, itu repotnya di situ, harus kita casting. Kalau salah casting, nah ini dia contoh salah casting. Ya, salah casting. Di sini S2 menyimpan data apa? Integer. Jadi S2 di sini menyimpan data integer.
Nah, jadi sewaktu s2.getValue, maka objek yang dikembalikan apa? Masih berupa objek, ya, masih berupa objek. Ya kan, get value dia akan mengembalikan objek. Jadi objek kemudian disimpan di string, boleh apa tidak? Gak bisa. Harus kita casting dulu. Gak bisa. Ya, gak bisa. Sehingga dia akan muncul error. Errornya adalah incompatible type. Nah, kemudian, masalah satu lagi. Sekarang kita casting. Yang S1 tadi. S1 tadi isinya string kan? Hello kan? Ya. Hello yang tadi s1.getValue. Seharusnya dia akan mengembalikan objek dengan nilainya itu adalah hello. Kemudian kita casting jadi integer. Boleh apa tidak? Nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Nah, kalau sekarang, kalau tadi itu adalah errornya ini compiler error. Kalau di sini munculnya error runtime, yaitu class case exception, salah casting. Makna salah casting berarti salah tipe data. Harusnya di dalam sini isinya adalah string, tapi kita konversi dia menjadi integer, ya kan? Nah, jadi salah casting. Nah, inilah dia permasalahan kalau kita menggunakan objek. Nah, jadi bagaimana caranya kita supaya koleksi datanya itu bisa bebas, apa saja data boleh masuk, tapi error-error tadi itu bisa hilang. Nah, caranya dengan menggunakan generic. Ya, dengan menggunakan generic. Nah, generic ini ya, dengan adanya generic kita tidak perlu melakukan proses casting. Nah, sehingga kalau tidak perlu proses casting, maknanya kita bisa menghindari terjadinya error. Nah, contohnya ya. Nah, jadi generics ini menyediakan suatu abstraksi data. Kalau udah dikatakan abstraksi data, maknanya tipe datanya masih abstrak. Kita belum pasti tipe data apa yang boleh disimpan pada suatu objek tadi. Nah, tapi saat kita gunakan, kita akan memberikan tipe data yang fixnya itu seperti apa. Ya, jadi istilahnya dia boleh dipakai oleh tipe data apapun. Tapi sewaktu kita gunakan, kita harus fixkan dia, harus kita pastikan dia tipe data apa yang ingin kita gunakan. Ya, jadi dengan menggunakan generic ini, kita membuat kode program bahasa Java ini menjadi type safe. Jadi dari sisi tipe data itu menjadi aman.